Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Nars Fuad Mubarok. Dalam kesempatan hari ini, saya akan membahas kaitannya dengan sistem triase ketika di bencana. Jadi kalau kita membahas kaitannya dengan sistem triase, maka secara garis besar itu dibagi menjadi 3 kelompok ya. Yang pertama adalah triase pada saat di bencana ya. Kemudian yang kedua adalah triase di rumah sakit. Kemudian nanti yang ketiga atau yang terakhir, kita akan bahas juga bagaimana sistem triase yang harusnya diterapkan di rumah sakit saat terjadi wabah pandemi seperti saat sekarang ini. Tanpa berpanjang kali lebar, sahabat sekalian, ya para perawat ataupun dokter serta tenaga kesehatan yang lainnya, saya akan mencoba untuk share screen ya, kaitannya dengan triase. Oke, baik. Oke. Nah, saya awali semuanya yaitu dari definisi daripada triase itu sendiri. Sering sih kita mendengar apa sih ungkapan triase. Nah, triase sendiri itu apa? Yaitu suatu sistem atau pembagian klasifikasi prioritas klien berdasarkan berat ringannya kondisi klien atau kegawatannya yang memerlukan tindakan sesegera mungkin. Jadi teman-teman semua ketika sudah ada sistem triase, entah itu di bencana, entah itu di rumah sakit dalam kondisi normal, atau di rumah sakit saat terjadi pandemi, ketika nantinya kita memberikan pertolongan atau tindakan kepada pasien, bukan berdasarkan urutan kedatangannya, tetapi berdasarkan berat ringannya kondisi klien yang berhubungan dengan kegawatan. Ya, apakah memerlukan tindakan yang sesegera mungkin atau tidak. Oke, check it out. Kita mulai dari yang pertama, yaitu klasifikasi triase. Ya, klasifikasi triase secara garis besar itu nanti dibagi menjadi dua, yakni adalah multiple casualty triage atau triase saat terjadinya bencana. Maka saat terjadi bencana di mana jumlah korban itu lebih banyak daripada jumlah penolong, algoritma yang bisa kita terapkan adalah dengan menggunakan algoritma STAT. STAT ini kepanjangan dari Simple Triage and Rapid Treatment. Sekali lagi, algoritma STAT untuk kondisi-kondisi multiple casualty. Jumlah korban lebih banyak daripada jumlah penolong. Contohnya adalah pada saat terjadinya bencana. Ya, tidak hanya bencana, misalkan pada saat terjadi perang suku, ya, di mana korbannya cukup banyak, yang menolong terbatas. Kemudian saat terjadi kecelakaan beruntun, ya, yang sering terjadi di tol Cipali atau tol Jagorawi, ya, di mana jumlah korbannya juga lebih dari 10 misalkan, sedangkan yang menolong sangat terbatas. Kalau kita menjumpai kondisi seperti ini dan kita ditugaskan menjadi petugas triase, ingat, algoritma yang bisa kita terapkan adalah dengan menggunakan algoritma STAT, Simple Triage and Rapid Treatment. Ya, ini ideal untuk insiden korban massal, tetapi tidak terjadi functional collapse di rumah sakit. Yang perlu sahabat sekalian ingat bahwasanya ketika kita menggunakan algoritma STAT, itu per pasien tidak boleh lebih dari 60 detik per pasien. Artinya satu pasien tidak boleh lebih dari 1 menit. Jadi kita harus berpikir secara cepat ya. Tapi tenang saja, STAT ini sangat mudah untuk dilakukan. Di dalamnya ada beberapa prioritas, yakni merah, kuning, hijau, dan juga hitam. Ya, kita bahas satu-satu. Merah itu berarti sudah terjadi gangguan yang sifatnya aktual atau yang sudah terjadi, di mana gangguan itu terjadi di airway atau jalan nafas, kemudian di breathing atau sistem pernapasan, sirkulasi atau sistem peredaran darah, dan juga yang terakhir adalah di disability. Ya, jadi itu kurang D. Kemudian kalau prioritas sedang atau kuning, ini biasanya tanpa ada gangguan di sistem airway, breathing, sirkulasi, disability. Jadi A, B, C, D-nya tidak ada masalah. Tetapi kalau dibiarkan bisa memburuk secara perlahan. Contoh kondisinya adalah patah femur terbuka, ya, di mana darah keluar cukup deras. Kalau kita nggak segera mengontrol perdarahan, caranya adalah ditekan, kemudian dibalut,
dielevasikan dan dilakukan point pressure, atau nanti boleh juga kita menggunakan tourniquet, ya. Intinya jika kita tidak mengontrol perdarahan itu sesegera mungkin, maka cepat atau lambat akan terjadi gangguan di airway, breathing, sirkulasi, dan juga disability. Kenapa demikian? Iya, ketika orang itu mengalami perdarahan cukup hebat, maka orang itu akan mengalami yang pertama kali cepat adalah sesak nafas, ya. Karena kita ketahui darah yang keluar itu juga banyak mengandung sel darah merah, ya. Di dalamnya ada hemoglobin, ya, dan juga eritrosit yang fungsinya adalah untuk mengikat oksigen sehingga nanti bisa didistribusikan ke seluruh sel ataupun jaringan semua yang ada di tubuh manusia. Tetapi kalau orang itu mengalami perdarahan, sel darah merahnya banyak terbuang, otomatis bisa terjadi yang namanya hipoksia. Ya, kalau hipoksia maka akan terjadi sesak nafas sebagai mekanisme kompensasi. Ya, sistem respirasi akan bekerja lebih cepat, bahkan bisa lebih dari 30 kali per menit. Setelah sesak nafas dan perdarahan tidak dihentikan, maka lama-kelamaan juga muncul tanda-tanda shock. Nah, yang awalnya di sistem sirkulasi juga tidak ada masalah, saat ini jadi ada masalah. Apa itu? Muncul tanda-tanda shock, artinya lebih dari 2 detik. Ya. Setelah muncul tanda-tanda shock, sesak nafas, dan darahnya juga tidak dihentikan, maka akan bisa terjadi yang namanya penurunan kesadaran. Ya, ketika sudah ya disability-nya sekarang jadi terganggu. Setelah disability-nya terganggu, maka yang terakhir biasanya adalah jalan nafas atau airway. Karena ketika orang mengalami penurunan kesadaran, maka susah untuk mengontrol lidah, ya. Ini bisa potensi untuk jatuh ke belakang sehingga akan menutup daripada jalan nafas. Kemudian yang warna hijau ini adalah untuk luka ringan atau korban yang hanya mengalami histeris. Kemudian yang bukan prioritas adalah warna hitam atau korban sudah dinyatakan meninggal. Nah, metode triase start, sekali lagi yang tadi bisa kita terapkan di bencana, ini tahapnya cukup mudah, hanya ada 4 ya, dimulai dari fase 0, 1, 2, 3, dan 4. Oke, untuk lebih jelasnya kita kupas satu-satu. Fase 0 itu adalah panggil semua korban yang dapat berjalan dan perintahkan pergi ke suatu tempat. Jadi semua korban di tempat ini dapat kartu warna hijau. Jadi begini teman-teman, jika nanti kita ditugaskan menjadi tim triase saat terjadinya bencana, kita sudah sampai ke TKP. Maka langkah pertama yang harus kita terapkan adalah segera tentukan titik kumpul. Di mana titik kumpul itu kalau bisa adalah yang paling aman, kemudian aksesnya yang paling mudah, kemudian yang paling luas, dan yang terakhir adalah yang paling familiar. Artinya semua orang tidak kebingungan untuk menuju ke titik kumpul tersebut. Sekali lagi yang paling aman, aksesnya yang paling mudah, usahakan juga yang lokasinya yang luas, kemudian yang terakhir yang familiar atau yang terkenal. Jadi semua orang paham lokasi titik kumpulnya. Setelah Anda menentukan titik kumpul, maka panggil semua korban yang dapat berjalan. Nah, korban yang menuju ke titik kumpul, semuanya akan mendapatkan kartu warna hijau. Gampang ya? Nah, berikutnya adalah kita masuk di RW. Artinya apa? Setelah tidak ada lagi korban yang menuju ke titik kumpul, kita mulai menyusur medan terjadinya bencana atau TKP. Ya, kita harus segera temukan penderita-penderita yang ada di situ. Nah, penderita terdekat yang kita temukan harus segera kita periksa apakah masih bernafas atau tidak. Ya, jadi kalau kita menjumpai pasien tidak sadarkan diri di TKP bencana, selalu yang harus kita cek pertama kali adalah masih bernafas atau tidak. Caranya bagaimana? Arahkan pandangan mata kita ke area dada. Yang kita lihat adalah ada tidaknya ekspansi dada atau kembang kempis. Ada tidak? Kalau itu ada, berarti dia masih bernafas spontan. Ya. Kalau tidak ada, nah maka langkah berikutnya Anda bisa dilihat di slide-nya, yaitu jika tidak bernafas maka buka jalan nafas atau airway. Ya. Setelah dibuka jalan nafas, ternyata kembali bernafas, misalkan ya dengan teknik Heidel chin lift atau jaw thrust, ya. Ternyata setelah dibuka, di situ ada benda asing
dan sudah dikeluarkan dan dia kembali bernafas, maka warnanya adalah merah karena ada masalah di airway. Tetapi jika korbannya awalnya tidak bernafas dan sudah dilakukan upaya untuk membuka jalan nafas, dia tidak kembali bernafas, maka warnanya adalah hitam. Kenapa hitam? Berarti singkat cerita, pasien sudah kita anggap meninggal. Karena seperti yang kita ketahui, ketika terjadi sumbatan jalan nafas, ya, apalagi sifatnya adalah choking atau sumbatan jalan nafas total, dalam kurun waktu 4-6 menit saja, orang itu bisa mengalami yang namanya hipoksia berat. Bahkan di berbagai macam literasi bisa dikatakan saturasinya bisa di bawah 90%, bahkan bisa di bawah 85%. Nah, kenapa dianggap meninggal? Ya, seperti yang kita ketahui, ketika orang itu mengalami hipoksia berat, maka bisa muncul komplikasi berupa cardiac arrest. Ya, hipoksia itu bisa menyebabkan cardiac arrest. Ya. Kalau korban bernafas spontan, maka ke tahap berikutnya yaitu ke breathing. Kita segera cek RR-nya. Nah, teman-teman perlu diketahui ada parameter normal di breathing, yakni 10-30. Itu masih ada yang kurang ya, tolong ditambahkan 10-30. Kalau memang lebih dari 30, artinya si korban mengalami distress pernapasan, maka warnanya juga merah. Artinya ada masalah di breathing. Ya. Kemudian kalau nafasnya kurang dari 10, juga warnanya merah, karena ada masalah di breathing. Lah kok sama-sama merah, Mas? Begini, kalau lebih dari 30, itu berarti mengalami distress pernafasan atau sesak nafas. Ya, nanti ujung-ujungnya juga ke hipoksia. Kalau kurang dari 10, ini resiko besar untuk terjadi abdominal gasping, ya, pernafasan bisa terus turun, bahkan sampai kurang dari 6 kali per menit. Nah, abdominal gasping nanti larinya juga ke cardiac arrest, ya. Kemudian kalau breathing-nya normal, kita artinya dalam range yang normal 10-30, kita lanjutkan ke tahap berikutnya, kita cek sirkulasi. Masalah yang sering terjadi di sirkulasi adalah shock. Tapi coba Anda bayangkan, kalau Anda harus tensi, kemudian cari tanda-tanda terjadinya shock, seperti pucat, akal dingin, nadi cepat dan lemah, penurunan kesadaran, maka kita harus menghitung juga GCS, maka akan memakan waktu cukup lama. Nah, sedangkan tadi ketika kita menggunakan algoritma ini, satu pasien saja tidak boleh lebih dari 1 menit atau 60 detik. Maka untuk mengetahui ada tidaknya masalah di sirkulasi, Anda cukup menghitung nilai daripada CRT atau capillary refill time. Cut off point-nya adalah 2. Kalau lebih dari 2 detik, artinya kuku kita pencet dan dia kembali memerah lebih dari 2 detik, berarti ada masalah di sirkulasi. Kalau kembali memerah kurang dari 2 detik, berarti tidak ada masalah di sirkulasi. Kita ke tahap berikutnya, yaitu ke disability atau tingkat kesadaran. Apa yang harus kita cek? Ya, kita lihat apakah korbannya mengalami penurunan kesadaran atau tidak. Kalau mengalami penurunan kesadaran, maka yang harus Anda kerjakan adalah segera perintahkan korban untuk mengikuti perintah yang sederhana. Contohnya, buka matanya, Pak, angkat tangannya, sebutkan namanya. Kalau masih bisa mengikuti perintah yang sederhana dan korban mengalami penurunan kesadaran, maka warnanya adalah kuning. Tetapi kalau sudah tidak bisa mengikuti perintah yang sederhana, maka warnanya adalah merah. Berarti ada masalah di disability. Nah, itu tadi sekilas kaitannya dengan triase ketika terjadi di bencana. Ini adalah algoritmanya tadi. Sekali lagi, tahapannya mudah. Begitu kita datang ke TKP, yang harus kita selesaikan pertama kali adalah kita harus menemukan titik kumpul. Kemudian langkah berikutnya panggil semua korban. Korban yang bisa berjalan untuk menuju ke titik kumpul mendapatkan kartu warna hijau. Setelah tidak ada lagi yang menuju ke titik kumpul, Anda mulai menyusur TKP. Apakah korban yang terdekat dengan Anda masih bernafas atau tidak? Kalau tidak bernafas, maka segera buka jalan nafas. Kalau dia kembali bernafas, maka warnanya adalah merah. Kalau tidak kembali bernafas, maka warnanya adalah hitam. Kemudian kalau korbannya bernafas spontan, maka kita lanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu pemeriksaan breathing.
Ingat ya, parameternya tadi hanya 10 sampai 30. Kita hitung RR-nya. Kalau RR-nya ternyata lebih dari 30, maka warnanya juga merah. Kurang dari 10, warnanya juga merah. Nah, kalau tidak ada masalah di airway dan breathing, kita lanjutkan ke sirkulasi, yakni kita harus segera menghitung nilai daripada CRT atau capillary refill time. Ingat ya, teman-teman, cut off point-nya adalah 2. Lebih dari 2 detik, maka warnanya merah, berarti ada masalah di sirkulasi. Kalau kurang dari 2 detik, tahap berikutnya. Airway sudah, breathing sudah, sirkulasi sudah, maka yang terakhir adalah D, atau aspek disability. Lihat korbannya mengalami penurunan kesadaran atau tidak. Kalau mengalami penurunan kesadaran, maka segera perintahkan korban tersebut untuk mengikuti perintah yang sederhana. Kalau dia masih bisa mengikuti, warnanya adalah kuning. Kalau sudah tidak bisa mengikuti, warnanya adalah merah. Nah, itu tadi adalah algoritma triase di bencana. Ya, untuk algoritma pasien, maksud saya untuk algoritma triase di rumah sakit, dan di rumah sakit dalam kondisi khusus seperti pandemi, selalu ikuti video-video berikutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.